Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita awali kajian kita dengan senantiasa berupaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menambah kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Setelah kita Allah mudahkan dengan melaksanakan salat asar secara berjamaah, kemudian disusul dengan kita bersama-sama duduk hadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita dan segala aktivitas kita bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini kita lanjutkan membahas tentang biografi atau sirah perjalanan hidup para sahabat, terutama 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih membahas tentang sahabat yang ketiga. Setelah kita menyelesaikan secara ringkas tentang sirah atau perjalanan hidup sahabat Abu Bakar, kemudian disusul dengan sahabat Umar, dan kita saat ini masih membahas tentang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mendapatkan julukan Dzun Nuraini, pemilik dua cahaya. Mengapa beliau diberi julukan pemilik dua cahaya? Karena beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu yang bernama Ruqayyah. Kemudian yang kedua Ummu Kulsum. Sehingga beliau pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sore hari ini setelah kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang beberapa hal yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah, di antaranya beliau memperluas Masjid Nabawi dan juga memperluas Masjidil Haram. Maka berikutnya di sini disebutkan faslun makanatuhu radhiyallahu anhu, yaitu kedudukan, kemuliaan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada satu riwayat hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, ini pernah cerita, sahabat Abu Musa ini menceritakan kejadian. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haitin min hiyatanil Madinah, di salah satu bangunan dari bangunan yang ada di kota Madinah. Hait itu artinya tembok, ya. Namun yang dimaksud di sini adalah sebuah bangunan. Faja'a rajulun fastaftaha, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Fastaftaha, lalu meminta izin supaya dibukakan pintu.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, iftah lahu, tolong buka pintunya untuk orang tadi. Wa basyirhu bil jannah, kalau sudah masuk kasih tahu kabar gembira bahwa dia adalah calon penghuni surga. Fafatahtu lahu, lalu Abu Musa buka pintu itu, ternyata yang datang adalah Abu Bakar. Yang datang adalah Abu Bakar. Ketika tahu yang datang Abu Bakar, maka pesannya Nabi disuruh menyampaikan bahwa Abu Bakar termasuk calon penghuni surga. Fabasyartuhu bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku beritahu bahwa Abu Bakar kamu tadi dikatakan oleh Nabi termasuk penduduk surga. Maka Abu Bakar mendengar itu mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Summa ja'a rajulun, kemudian datang lagi seorang laki-laki. Fastaftaha, kemudian minta dibukakan pintu. Kemudian Abu Musa pun kembali diperintah oleh Nabi supaya buka pintu untuk siapa yang datang itu. Kemudian dibukakan pintu dan diberi pesan oleh Nabi, buka pintu untuknya dan kasih kabar gembira bahwa dia calon penghuni surga. Abu Musa kemudian buka pintu, ternyata yang datang adalah Umar. Lalu kemudian Abu Musa menyampaikan, wahai Umar, kata Nabi, kamu termasuk penghuni surga. Umar pun kembali memuji Allah, alhamdulillah. Nah, yang ketiga ini datang lagi, ya, dan disuruh Nabi untuk buka pintu dan sekaligus ngasih kabar gembira berupa surga, ala balwan tusibuhu, atas musibah yang akan menimpanya. Kalau Abu Bakar, Umar tanpa diberitahu ada musibah, tapi kalau yang ketiga ini kasih tahu, buka pintu untuk dia dan kasih tahu bahwa dia penduduk surga karena dia akan mendapatkan musibah yang akan menimpanya. Faida huwa Utsman bin Affan, ternyata ketika dibuka yang muncul, yang datang adalah Utsman bin Affan. Lalu kemudian diberitahu bahwa dia termasuk penduduk surga dan dia pun mengucapkan alhamdulillah, ditambah Allahul musta'an, Allah adalah tempat berlindung. Jadi Utsman bin Affan ini diberitahu memang penduduk surga tapi akan mendapatkan ujian, akan mendapatkan musibah. Maka hadis ini berisi tentang keutamaan tiga sahabat yang disebutkan tadi, yaitu sahabat Abu Bakar, kemudian yang kedua adalah Umar, yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini hadis menunjukkan bolehnya memuji orang lain, ya, jika memang aman dari takjub atau memunculkan kesombongan, ya. Dan di dalam hadis ini pun berisi tentang mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi tahu bahwa Abu Bakar di surga, Umar di surga, dan Utsman di surga, serta Nabi tahu kalau Utsman akan mendapatkan musibah, mendapatkan ujian. Yaitu Utsman itu di akhir, ya, beliau menjadi khalifah, ternyata beliau diberontak oleh orang-orang yang menentang beliau sampai kemudian beliau dibunuh, ya. Dalam hadis yang lengkap Nabi SAW menyebutkan 10 sahabat yang dijamin surga. Beliau mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, Umar di surga. Wa Utsman fil jannah, Utsman di surga. Wa Ali fil jannah, Ali bin Abi Thalib juga di surga.
wa Tolhah juga di surga, wa Zubair fil jannah, Zubair bin Al-Awwam juga di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Kemudian yang terakhir ya, kemudian beliau menyebutkan diri beliau sendiri. Jadi itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan itu nanti kita akan ceritakan kehidupan mereka. Karena ini sudah yakin, Nabi kalau sudah mengatakan bahwa ini di surga pasti masuk surga, karena Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, kalau kita ini belum jelas di surga apa di neraka. Nah, makanya harus berusaha. Ada yang ingin ke surga? Pasti semuanya ingin ke surga. Sudah tahu jalannya ke surga? Belum tahu. Caranya tahu, hadir di majelis ilmu. Man salaka tariqon fihi ilman bihi tariqon ilal. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan tunjukkan, mudahkan jalan ke. Nah, maka jalan yang paling cepat, jalan tol, jalan pintas ya, adalah dengan cara hadir di majelis taklim, majelis ilmu, dengan cara ngaji. Karena dengan ngaji kita akan tahu, oh ini jalan menuju surga, sehingga kita berusaha untuk jalan di situ. Oh ini jalan menuju neraka, sehingga kita tidak mau lewat jalan tersebut. Kalau tidak ngaji tidak akan tahu. Jalan surga dikira jalan neraka, jalan neraka dikira jalan surga. Kualik ya. Makanya ngaji itu akan bisa membedakan. Kemudian ada hadis lagi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia menceritakan begini. Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Uhudan. Suatu ketika Nabi itu naik gunung Uhud. Wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar Utsman. Kemudian beliau ditemani oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Farajifah. Ternyata Uhud ini tiba-tiba horeg. Tahu horeg ya? Nah, jadi gunung Uhud ini bergetar kayak gempa gitu ya. Nah, Nabi kemudian ketika tahu gunung ini bergetar langsung ngomong kepada gunung itu, wahai gunung Uhud, uskun, menengo, ojo gemeter, jangan bergetar. Nabi begitu bisa ngomong dengan gunung. Seandainya ada gunung meledos, ojo meledos, jangan meletus. Ini gunung Uhud ini tidak meletus tapi bergetar. Kenapa? Karena tahu di situ ada seorang Nabi. Kemudian disuruh sama Nabi, uskun Uhudan, wahai uskun ya Uhud, tenanglah kamu wahai Uhud. Sambil Nabi menggebrakkan kakinya ke gunung Uhud itu. Sambil apa? Gebrak ya Pak, bahasa Jawanya apa itu? Menghentakkan ya, menghentakkan. Falaisa alaika illa nabiyun. Sesungguhnya di atasmu sekarang ini yang melewatimu adalah seorang nabi, beliau sendiri. Kemudian wasiddiq. Siapa yang dimaksud siddiq? Abu Bakar. Dan wasyahidan, 2 orang yang akan mati syahid dibunuh, yaitu Umar dan Utsman. Dan ternyata benar, Umar itu meninggalnya karena dibunuh saat ngimami sholat subuh ya, oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Orang Majusi, bukan orang Islam. Dia menunggu Umar ngimami sholat subuh di samping masjid sambil membawa pisau yang sudah diberi racun. Ketika Umar bin Khattab ini jadi imam, sudah baca Al-Fatihah,
waktu itu ada yang mengatakan yang dibaca adalah surat Yusuf, maka kemudian masuklah Abu Lu'lu' ini ke dalam masjid ya, sambil ngabitkan apa tadi? Pisau, dan mengenai Umar, perutnya Umar, sampai perutnya Umar ini berdodol ususnya, dan terkena beberapa jamaah. Nah, yang terkena beberapa jamaah ini meninggal karena saking kerasnya racun itu. Nah, Umar yang terkena sebetan di perut ini kemudian dibawa ke rumahnya, dan Umar tanya, siapa yang membunuh saya? Orang ini akhirnya kemudian bunuh diri. Ya, Abu Lu'lu' ini bunuh diri. Setelah berhasil membunuh beberapa sahabat tadi, ngawur obat api tadi, termasuk Umar kena sebetan. Kemudian orang ini ditangkap rame-rame, sebelum ditangkap bunuh diri. Ketika Umar ini dibawa mau diobati, maka Umar ini bertanya, siapa yang membunuh saya? Kemudian dikatakan, yang membunuhmu wahai Amirul Mukminin adalah Abu Lu'lu', seorang Majusi. Apa jawabnya Umar? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Yang telah membunuh saya bukan orang Islam, bukan orang yang pernah sujud kepada Allah. Sebab kalau orang ini pernah sujud, nanti kalau saya mau tuntut, saya sungkan dengan Allah, karena dia pernah bersujud kepada Allah. Maka alhamdulillah yang telah menjadikan terbunuhnya saya bukan dari orang Islam. Jadi Umar itu tahu kalau akan meninggal dalam kondisi apa? Syahid, dibunuh. Utsman juga tahu, dan tidak takut mereka. Coba misalnya kalau kita diberitahu, oh, matimu nanti dibunuh, waduh, dia. Kemudian dari Hasan bin Atiyah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghafarallahu laka ya Utsman, wahai Utsman, mudah-mudahan Allah mengampunimu, ma qaddamta, atas apa yang telah kamu kerjakan, wa ma akharta, dan apa yang akan kamu kerjakan waktu akhir, wa ma asrarta, dan apa yang kamu rahasiakan, wa ma a'lanta, dan apa yang kamu tampakkan, wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, dan apapun yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi ini pujian langsung dari Nabi kepada siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang paling terkenal itu kan ketika Utsman membeli sumurnya orang Yahudi. Namanya sumur apa kemarin? Sumur apa? Sumur bor. Sumur apa namanya? Nah, lupa catatannya. Sumur sumur apa? Rumah. Sumur rumah. Ini sumurnya orang Yahudi yang selalu dijual airnya kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian kata Nabi, siapa yang mau membeli sumurnya orang Yahudi itu akan diberi surga oleh Allah. Utsman kemudian membelinya. Awalnya hanya nyewa aja satu hari gitu ya. Akhirnya kemudian sumur itu menjadi milik Utsman dan disedekahkan airnya semua kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin, kaum muslimin saat itu. Sampai sekarang itu sumurnya masih ada. Baik. Berikutnya Utsman radhiyallahu anhu wal Qur'anul Karim. Hubungan sahabat Utsman dengan Al-Qur'an. Tarabba Utsman bin Affan kama tarabbas sahabah ridwanullahi alaihim alal Qur'anil Karim. Utsman bin Affan belajar ya, Al-Qur'an sama seperti belajarnya para sahabat radhiyallahu anhum.
fahuwal masdarul wahid litalaqi. Al-Quran ini adalah salah satu-satunya sumber yang dipelajari langsung. Faqad harisal habibul mustafa ala tauhidi masdarit talaqqi wa tafarrudihi. Maka Nabi SAW ini sangat berkeinginan untuk menyatukan ya, pembelajaran Al-Quran ini dan menjadikan Al-Quran ini satu-satunya pegangan hidup, baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat. Utsman bin Affan juga begitu, belajar Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an ka Utsman ibni Affan wa Abdullah ibni Mas'ud wa ghairihima. Orang-orang yang membacakan Quran kepada kami menceritakan seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, annahum kanu idza ta'allamu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu kalau belajar langsung Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi, ya, asra ayatin, 10 ayat misalnya, maka mereka tidak akan melanjutkan sampai mereka mempelajari, ya, sehingga mendapatkan ilmu sekaligus mengamalkan. Jadi mereka kalau belajar Al-Quran, ya, tidak akan nambah pelajaran ayat berikutnya sebelum bisa mengamalkan ayat tadi yang dipelajari. Kiai Haji Ahmad Dahlan, tahu siapa beliau? Pendiri Muhammadiyah. Beliau terkenal memiliki banyak panti asuhan anak yatim. Itu ada ceritanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan punya pengajian, punya jamaah. Beliau mengajarkan ilmu tafsir Al-Quran, kemudian dipelajari, disampaikan kepada jamaahnya. Waktu itu sampai pada surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya apa? Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Terusannya gimana? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sampai selesai itu diterjemahkan, kemudian disampaikan tafsirnya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah itu selesai surat Al-Ma'un, ngaji lagi, diulangi lagi surat Al-Ma'un. Para jamaah, loh kok diulangi lagi ya? Ini ya. Tetap pelajarannya sama, surat Al-Ma'un. Ternyata besok lagi, walaupun sudah selesai, diulangi lagi belajar surat Al-Ma'un lagi. Sampai beberapa kali ternyata jamaahnya protes. Pak Yai, niki lak sampun dipelajari berulang-ulang, berkali-kali, tapi kok masih dipelajari terus. Apa jawabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Apakah kita sudah bisa mengamalkan? Diam sudah jamaahnya. Kalau belum bisa mengamalkan, kita tidak akan teruskan ngaji. Wis, yang dikaji terus surat Al-Ma'un. Wis, bingung nih. Caranya bagaimana mengamalkan? Cari anak yatim, kemudian beri pertolongan, beri tunjangan, sampai kemudian berdirilah banyak PAY. Tahu PAY? Panti anak yatim. Sampai sekarang kan banyak sekali. Ya, itu termasuk di antara amal soleh dari amal sosial dari beliau, dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ada asalnya. Jadi tidak mempelajari seterusnya sebelum bisa
mengamalkan. Ya. Dan itu memang para sahabat demikian. Mereka tidak akan meneruskan pelajaran sebelum bisa mengamalkan ayat yang dibaca itu. Mereka mengatakan para sahabat, fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amal jami'an. Maka kami belajar Al-Qur'an serta ilmu dan mengamalkannya sekaligus. Jadi bukannya sekedar pinter maca Qur'an, tapi ya kudu berupaya ngamalno isine Qur'an. Bagaimana cara mengamalkan isinya Qur'an? Dipelajari dulu supaya tahu maksudnya. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan kalau tidak tahu maksudnya. Walihada kanu yabqauna muddatan fi hifdhis surah. Makanya mereka itu kadang-kadang menghafalkan satu surat itu agak lama. Kenapa? Mereka tidak akan menghafalkan surat berikutnya kecuali sudah bisa mengamalkan. Sudah hafal surat Al-Maun? Sudah bisa mengamalkan? Alhamdulillah kalau sudah. Waqad rawa Utsman radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulahu. Dan ada satu riwayat dari Utsman yang didapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal. Hadis tentang keutamaan orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Bunyinya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kalau sudah bisa mengajarkannya. Orang yang paling baik adalah orang yang mau belajar Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Masya Allah. Membaca, kita belajar Al-Quran, membaca satu huruf Al-Quran pahalanya 1 dan dikalikan 10. Alif lam mim berapa huruf? 1 apa? Alif lam mim kok 2? 3 alif lam mim. Berarti orang baca alif lam mim saja pahalanya sudah 30 kebaikan. Masa terus sampean alif lam mim wis mari lutung. Ya enggak kan diteruskan, paling enggak apa? Satu makro ya, 1 ain ya. Nah, minimal itu. Dan itu usahakan setiap hari. Jangan sampai lepas dari Al-Qur'an. Al-Qur'an tambah salah, bro. Al-Qur'an biasa pakai hamzah ya. Apalagi kita mengajarkan kepada adik-adik kita. Adik kita nanti bisa mengajarkan kepada adiknya lagi, kepada temannya, maka pahalanya sangat banyak. Menjadi pahala yang terus mengalir, pahala jariah tadi. Maka guru Quran itu Masya Allah pahalanya banyak sekali. Tidak apa-apa mulai ngajari Iqra atau apa tilawati atau macam-macam ya, jilid 1 sampai bisa membaca Al-Quran. Di sini pakai apa biasanya? Umi ya, khusus ada umi ya, macam-macam. Waqad aradal Qur'an al-Karima kamilan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman ini menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, keseluruhan, qabla wafatihi, sebelum wafatnya. Utsman setoran kepada siapa? Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman itu dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran, sampai darahnya itu menetes di mushaf yang dibaca. Apa tidak kurang ajar ini yang bunuh ini? Orang sedang baca Al-Quran
Dan Utsman bin Affan sebelum meninggal itu sudah mimpi ketemu dengan Nabi. Waktu itu Utsman sedang puasa. Ketika mimpi dengan Nabi, Nabi ngomong kepada Utsman, "Wahai Utsman, kamu nanti berbuka bersama kami. Kamu nanti berbuka bersama saya, Abu Bakar dan Umar." Berarti sebelum maghrib Utsman sudah terbunuh. Akhirnya benar berbuka bersama siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keutamaannya Utsman. Wa min asyuri talamidi Utsman fi ta'allumil Quran. Di antara murid Utsman yang terkenal dalam belajar Al-Quran ini adalah Abu Abdurrahman As-Sulami tadi, wal Mughirah bin Abi Syihab wa Abul Aswad wa Zur bin Hubais. Ini di antara murid-murid Utsman bin Affan yang terkenal belajar Al-Quran. Utsman bin Affan itu kalau sholat witir, sholat malam itu cuma 1 rakaat. Tapi 1 rakaat itu khatam Al-Quran. Gimana? Utsman bin Affan itu kalau sholat malam cuma 1 rakaat. Karena minimal sholat witir itu 1 rakaat. Tidak apa-apa kalian misalnya sebelum subuh bangun, sempatkan untuk sholat ganjil minimal 1 rakaat. Utsman juga begitu, cuman 1 rakaat tok, nggak banyak-banyak. Tapi 1 rakaatnya Utsman bin Affan itu khatam Al-Quran 30 juz 1 rakaat. Masya Allah, 1 surat tapi gemeter. Ya, Ar-Rahman, waduh, gitu ya. Mesti leren tengok-tengok dhisik nih mburi. Makmume ya, wis nyantai diwaca Ar-Rahman nih. Utsman bin Affan memang 1 rakaat, tapi 1 rakaat itu untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz itu. Waqad hafidha lana tarikh ba'da aqwali Utsman fil Qur'anil Karim. Dan ini perkataan Utsman bin Affan ya, ingat-ingat tentang masalah Al-Qur'an. Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna", seandainya hati kita itu bersih, seandainya hati kita itu suci, lama sabiat min kalamillahi azza wajal, tidak mungkin bisa kenyang ya dari firman Allah dari Al-Quran. Artinya apa? Hati kita dikatakan bersih kalau tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Kalau sampai kita punya kebosanan baca Quran, berarti hati kita reget, hati kita kotor. Pernah nggak kita bosan baca Quran? Nah, berarti hati kita sedang tidak akan mungkin bisa puas, bisa kenyang dari membaca Al-Quran. Makanya istiqomah. Usahakan kalau bisa 1 hari 1 juz. 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar kan? Nah, dibagi 5 aja, setiap kali sholat 2 lembar. Ya kan, nanti setiap hari 10 lembar 1 juz, tiap bulan khatam. Dicoba, berat itu pertama, walaupun hanya 1 juz, berat. Tapi kalau sudah hati itu terisi dengan Al-Quran, akan enteng, akan mudah, gak akan mau mandek maca Quran, terus saya kepingin maca Quran, insyaallah ya. Kita sudah merasakan nikmat dengan diisi bacaan Al-Quran. Dan itulah Utsman bin Affan, 1 rakaat 30 juz. Nah, kalau di sini 1 rakaat 1 surat Al-Kautsar ambek wal asri. Surat favorit ya.
Surat yang paling pendek. Ya, cek nang mari. Waqala Utsman bin Affan juga pernah mengatakan, inni la akrahu an ya'tiya alayya yaumun la anduru fihi ila ahdillah yaknil mushaf. Sesungguhnya aku tidak suka kalau sampai berlalu satu hari tidak pernah melihat mushaf sama sekali. Jadi Utsman ini nggak suka kalau dalam satu hari terlewatkan dari membaca Al-Quran. Jadi satu hari pun kalau bisa jangan pernah kita itu tidak membaca Al-Quran, walaupun tadi hanya satu ain, ya, hanya satu makro tadi itu. Batas batas membaca tadi itu. Diupayakan, disempatkan gitu ya, agar hati kita selalu terhubung bersih dengan Al-Quran. Beliau juga mengatakan demikian, arba'atun zahiruhunna fadilah wa batinuhunna faridoh. Ada 4 yang luarnya, zahirnya itu adalah keutamaan dan dalamnya adalah wajib. Ada 4 hal yang luarnya nampak itu adalah keutamaan dan dalamnya adalah sebuah kewajiban. Yang pertama, mukhalatatus sholihin, campur bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik, itu adalah fadilah, keutamaan. Kalau kita bergaul, campur dengan orang-orang soleh, maka kita akan ketularan melihat bagaimana orang-orang soleh itu, akan bisa meniru. Wal iktida'u bihim faridoh, mencontoh orang soleh adalah wajib. Campur dengan orang soleh itu adalah sebuah keutamaan, mencontoh, meneladani mereka adalah wajib. Makanya ana tombo ati iku 5, salah sijine apa? Wong kang soleh kumpulono, duduk wong kang bejat kumpulono, rusak. Ya. Yang kedua, watilawatul Qur'ani fadilah. Membaca Al-Qur'an itu sudah dapat keutamaan, mocone tok itu loh. Wal amalu bihi faridoh, mengamalkan Al-Qur'an hukumnya wajib. Itu nomor 2. Nomor 3, wa ziyaratul kuburi fadilah. Ziarah kubur itu keutamaan, ada keutamaannya. Apa keutamaan ziarah kubur? Apa manfaatnya ziarah kubur? Mengingat mati. Oh, besok itu saya akan menututi. Apa menututi? Merasakan, mengikuti kalian wahai yang sudah mati, sudah meninggal, mendoakan mereka. Itu ziarah kubur, keutamannya itu. Ada orang ziarah kubur gak eling mati? Eling apa? Kemudian wal istidadu lil mauti faridoh, mempersiapkan diri untuk mati itu wajib. Yang keempat, wa iyadatul maridi fadilah, nyambangi orang sakit itu ada keutamaan. Apa keutamaan nyambangi orang sakit? Contohnya apa keutamaannya? Mendapatkan orang yang nyambangi orang sakit pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan dia sampai sore. Tidak usah atik ndonga, nyambangi ae wong loro, sing ndonga kok malaikat mendoakan supaya diampuni oleh Allah. Ya Allah, ampunilah si fulan ini karena nyambangi orang sakit sampai sore. Sampean gak usah pegel-pegel ndonga Allahumma gfirli, gak usah. Sampean kongkon ae malah
Malaikat, aku kate nyambangi wong loro ya. Nah, dongakno sampai sore. Awakmu lah gak pegel. Malaikat tidak punya capek. Kalau kita Allahumma firli berapa kali sudah keturun, udah capek. Malaikat enggak. Orang menyambangi orang sakit sore hari, maka akan didoakan 70.000 malaikat sampai pagi hari. Itu keutamaan orang yang nyambangi orang sakit. Itu keutamaan. Wattikhadul wasiyah minhu faridah. Mengambil wasiat darinya wajib. Artinya apa? Kalau kita nyambangi orang sakit itu, kita akan bisa mengambil pelajaran. Semakin bersyukur kepada Allah karena masih diberi sekali-kali atau 2 kali, 3 kali ke rumah sakit masih gak ono sing disambangi. Dolen nang rumah sakit. Sapa nyambangi sapa? Gak ono. Pokoke aku nang rumah sakit ndelok wong lara. Cek bersyukur alhamdulillah. Ada orang yang sampai tangannya sampean lihat di ruang antrian itu, Masya Allah. Di apa namanya itu? Kan ada ruangan apa namanya? Bukan loket, klinik ya, administrasi apa jenenge? Itu kan ada ruang ortopedi ya, tulang bagian tulang. Iku sing antri wong kecuklek-cuklek tok ngene iku ya. Tulangnya sing merotol-merotol itu, kecelakaan, ya keceleo, kecekluk, ya. Ya itu ya. Kita akan tahu alhamdulillah tangan saya masih lengkap, masih sehat, kaki saya. Tuh lihat J Wenom wis disurung kereta api. Disurung kereta api, disurung kursi roda, disurung kereta api lah tambah mati ya. Maka kita bersyukur ya. Wa qala radhiyallahu anhu, beliau mengatakan udayyi'ul asya'a asyarah. Aku meninggalkan, menyanyiakan sesuatu 10. Yang pertama, alim la yus'al anhu. Ada orang alim tapi tidak ditanya. Yang kedua, ilmun la yu'malu bihi. Ilmu tapi tidak diamalkan. Yang ketiga, wara'yun sawabun la yuqbal. Pendapat yang benar tapi tidak diterima. Wasilahun la yusta'mal, senjata yang tidak digunakan. Wa masjidun la yusalla fihi, masjid tapi tidak dibuat sholat. Wa mushaf la yukra fihi, ono mushaf tapi gak tahu di waca. Qur'ane numpuk, mushafe ya segelan, plastikan sampai beberapa puluh tahun. Tadi dulu sampean tak beri Quran mana? Masih bagus. Masih segelan, Pak. Plastikan. Loh. Gimana? Ya enggak pernah saya buka biar awet. Justru mushaf Quran yang lungset itu bagus. Berarti sering dibaca, sering dibuka ya. Nek mushafe 2 tahun je apik kertase pemane je segelan berarti gak tahu di. Nah, begitu. Sama dengan kitab itu, nek kitab je apik resik gak tahu tulisannya, gak tahu gak lungset berarti kitab gak tahu di. Bukune gak tahu diwaca. Makanya itu saya seneng punya murid yang bukune itu protol-protol tapi masih disusun, berarti itu sering dibuka, sering dibaca. Daripada bukune apik gak ono tulisane blas, itu berarti gak tahu gak tahu didelok iku ya. Sama dengan dikasih
apa namanya, dulu pernah saat saya cerita punya saudara, punya Pak Ali atau Pak D ya, itu yang rupanya sholatnya males, diberi hadiah sarung sama baju sama kopiah lengkap. Pak D niki kula kei hadiah sarung nggih. Oh kebeneran le kena tak gawe kemul lho. Maksudnya supaya dibuat sholat, dadak digawe tahu kemul ya apa? Selimut. Salah paham dia. Wong karepe dibuat sholat dan malah digawe kemul. Wa kana radhiyallahu anhu, dan beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hafidhun li kitabillah, seorang hafid Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Wa kana hijruhu la yakatu yufarikul mushaf, dan kamarnya itu hampir-hampir tidak pernah terlepas dari mushaf. Faqila lahu fi dzalika faqala innahu mubarakun jaa bihi mubarak. Ruangan sampean niku akeh Qur'ane. Apa katanya? Karena Qur'an itu sesuatu yang dibarokai. Maka sesuatu yang dibarokai pasti membawa barokah. Wa ma mata Utsman hatta khariqa mushafahu min kasrati ma yudimu an-nadhar fihi. Dan tidaklah Utsman itu meninggal kecuali beliau ya kharraqa mushafahu, beliau membakar mushafnya karena saking banyaknya. Jadi sudah lungset maksudnya ya. Jadi karena sudah lungset kemudian rusak, akhirnya untuk menyelamatkan mushaf yang rusak itu boleh dibakar. Jadi kalau ada Quran yang sudah rusak nggih, atau halamannya hilang, sudah nggak bisa dibaca, sehingga kalau nanti dibaca orang ada sesuatu yang kebelenjatan ya nggak bisa membaca, boleh dimusnahkan dengan cara dibakar. Ojo diguak nang sampah dosa ya, dengan cara dibakar. Di Mekah Madinah itu kalau ada mushaf salah cetak ya, maka dikumpulkan jadi satu dan dibakar. Kan biasanya Quran-Quran yang lama itu ya, yang sudah kadang halaman berapanya hilang ya, itu menyelamatkannya dengan cara dibakar. Wa qalat imra'atu Utsman yaumad dar uqtuluhu auda'uhu. Ketika hari ya para pemberontak itu ngepung rumahnya Utsman, maka istrinya Utsman mengatakan kepada para pemberontak, uqtuluhu auda'uhu. Kalau kamu memang mau menghendaki membunuh, ya silakan dibunuh dia. Tapi kalau kamu menang-menang, tinggalkan dia. Kenapa? Fa wallahi, demi Allah, laqad kana yuhyil laila bil Qur'an. Utsman ini dalam hidupnya ketika malam selalu menghidupkan dalam Al-Qur'an fi raqatin, dalam satu tadi. Utsman ini kalau sholat walaupun satu rakaat, tapi satu rakaat itu hatam Al-Qur'an, masya Allah. Waqad dzukira anhu annahu qara al-Qur'an lailatan fi raqatin lam yusalli ghairuha. Bahkan disebutkan beliau tidak pernah ya tidak ada yang bisa menandingi sholatnya Utsman ini, yaitu dengan satu rakaat hatam Al-Qur'an. Mungkin sahabat yang lain khatam Quran tapi dalam beberapa rakaat ya, dalam beberapa rakaat, sehingga ada istirahatnya. Utsman enggak, ngadeg tok 30 juz. Bagaimana ya? Masya Allah. Normalnya orang baca Quran itu mungkin satu juz berapa menit? Ayo, satu juz berapa menit kalian baca Quran? Berapa menit? 1,5 jam. Wah ya lemot itu, lawampat itu, mesti geradul-geradul. Normal ya itu 1 juz setengah jam, 30 menit, ada yang sampai kurang sedikit. Berarti kalau 30 juz 15 menit berapa? 15 jam.
Tapi Utsman bisa cepat. Dalam semalam itu bisa 30 juz. Dan itu ngadeg tok satu. Ya apa sih gile kekuatannya. Ya sampai semalam, sampai menjelang waktu subuh. Kuat ah sampean. Sampean upacara setengah jam mulai ya. Ngadeg tok setengah jam. Kalau di Mojokerto satu malam satu juz nek traweh. Ya. Nah, itu saja kemeng sikil bisanya. Wa qad tahaqqaqa fihi qaulullahi ta'ala, dan terrealisasilah tentangnya firman Allah Ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Samakah dengan orang yang dia tunduk sepanjang malam dengan sujud dan berdiri, takut kepada hari akhirat dan mengharap rahmat Allah. Maka yang dimaksud di sini adalah Utsman bin Affan termasuk. Laqad tasarraba Utsmanu radhiyallahu anhu bil manhajil Qur'ani, dan sungguh Utsman ini menyerap ya manhaj Al-Qur'an ini, wa tatalmada ala yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan nyantri langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arafa min khalalil Qur'anil karimi, dan Utsman tahu betul dari sisi Al-Qur'an, man huwal ilahul ladzi yajibu an ya'budahu, siapakah sesembahan yang wajib untuk diibadahi. Dan Utsman ini adalah termasuk orang yang masuk Islam ya atas ajakan Abu Bakar. Abu Bakar ngajak temannya yang namanya Utsman, begitu tahu Al-Quran langsung Utsman ini menerima Islam dan masuk Islam. Bahkan Utsman ini di zamannya jadi khalifah itu berhasil membukukan mushaf seperti yang kita saat ini baca, mushaf Utsman, mushaf Utsmani ya. Itu beliau membentuk tim mengumpulkan Al-Quran dengan dialek orang Quraisy. Walaupun beberapa kabilah suku sudah punya pegangan Quran, tapi bahasanya beda, maksudnya dialeknya beda. Akhirnya diambil itu semuanya, kemudian dibakar dan dijadikan satu mushaf supaya semuanya sama, biar nggak ada perbedaan. Kemudian setelah itu dikirimlah satu-satu sampai alhamdulillah sekarang ya mushaf dikenal dengan mushaf Utsmani yang terbitan Timur Tengah itu biasanya ya. Nah, adapun tulisannya ada beberapa yang berbeda dengan terbitan Indonesia, misalnya itu kita pakai terbitan India. Jadi kadang-kadang kalau dhammah panjang itu misalnya yu-nya panjang itu nggak pakai sukun ya. Tapi kalau yang biasa pakai sukun, yukinun misalnya. Baik, yang terakhir kita akan bahas tentang peperangan yang diikuti oleh Utsman bin Affan. Semua peperangan ya itu yang bersama dengan Nabi diikuti oleh Utsman bin Affan kecuali perang Badar. Apa alasannya kok Utsman tidak ikut perang Badar? Dulu pernah saya ceritakan. Bukan. Memantau. Kenapa Utsman tidak ikut perang Badar? Karena saat itu istri beliau yang namanya Ruqayyah putri Nabi sakit campak. Tahu campak? Cacar air itu loh. Nah,
Akhirnya oleh Nabi, sudah Utsman kamu nggak usah ikut ke Badar. Ini saja kamu tak kasih panah. Tak kasih panah. Kamu nunggu istrimu di Madinah. Nggak usah ikut ke Badar. Sehingga sebenarnya Utsman itu sudah mau berangkat ke Badar, tapi karena disuruh Nabi jaga istri yang sakit, dan saat itulah wafat istrinya tadi, Ruqayyah putri Nabi itu, ya, sehingga Utsman pun tetap tinggal di Madinah. Jadi bukan karena wah Utsman ini gak ikut perang Badar enak. Padahal perang Badar itu 300 ngelawan 1000 dengan persenjataan yang ala kadarnya karena nggak niat perang. Sementara orang-orang Quraisy Mekah itu persiapannya lengkap, tapi Allah kemudian memberi kemenangan, memberi bantuan, malaikat langsung turun. Malaikat Jibril itu sudah nunggang kuda, sudah memegang tali kudanya. Maka dalam perang Badar itu para sahabat itu, ya, pedang belum kena lehernya musuh sudah pedot, sudah anak panah belum kena musuh sudah gelendang musuhnya. Wa ma romaita id romaita, bukan kamu yang melempar panah, bukan kamu yang melempar tombak, walakinnallaha roma, Allah lah yang melempar mereka. Itu perang Badar seperti itu, benar-benar malaikat turun dari langit langsung bantu. Bukan berarti kemudian Nabi dan para sahabat wis tenang aja, malaikat ngewangi, nyantai. Enggak, tetap persiapan. Tetap berjuang. Beda dengan kalian mungkin ya. Wis iki ujiane bijine 9 kabeh. Belajar enggak? Wah, paling juga gelem sinau. Soalnya wis dikandani nek bijine apik kabeh. Kemudian ada satu perang yang menunjukkan betapa Utsman bin Affan ini orang yang sangat dermawan, yaitu ketika terjadi perang Tabuk. Terjadi perang Tabuk dengan orang Romawi. Perang Tabuk itu terjadi di musim paceklik, kemudian perjalanannya sangat jauh dan panas, sehingga Nabi meminta agar kaum muslimin ini membantu menyiapkan logistik kebutuhan. Maka saat itu Utsman datang, ya, dengan menyiapkan, ya, sekitar berapa? Kalau uang itu 1000 dinar, ya. Kalau uang 1000 dinar, 1000 dinar itu sekitar 3,5 M. Itu uangnya tok, ya. Kemudian beliau juga menyiapkan kuda, sekaligus perbekalannya, senjatanya itu sekitar 940, bukan kuda ya, onta. 940 onta, 900 unta nek didekek duru nafis iki gak cukup, ya. Cukup gak? Gak cukup, ya. Itu disiapkan, termasuk logistiknya Nabi, kebutuhannya onta, kebutuhan penunggangnya onta ini, makanannya sampai selesai. Kemudian 60 kuda, sehingga jangkep 940 ditambah 60. Setelah mendengarkan begitu, Nabi mengatakan apa? Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Tidak akan ada yang mengganggu Utsman setelah ini. Tidak akan ada yang memudorotkan apa yang akan dilakukan oleh Utsman setelah apa yang dia lakukan hari ini. Beliau ucapkan itu 2 kali. Karena luar biasa. Apa? Dermawannya, bantuannya Utsman bin Affan ini untuk perjuangan. Waktu Utsman ini menyerahkan 1000 dinar tadi itu,
1000 dinar. 1 dinar itu emas 4,25 gram. Kalau 1 gram tadi 800, ya itu harga paling murah ya. Itu terkumpul sekitar 3,5 M. Itu dinar itu dibawa langsung di hadapan Nabi, dan Nabi membolak-balik dinar itu kemudian mengatakan madharra ibna Affan ma'amila ba'dal yaum. Tidak akan memudaratkan Utsman setelah apa yang dia lakukan hari ini. Beliau terus ulang-ulang itu. Karena Utsman ini memang sahabat yang mendapatkan warisan kekayaan dari Affan, yaitu bapaknya. Bapaknya ini kan pedagang sukses, ya. Meninggal kemudian jatuhlah ke tangan siapa? Utsman, tinggal meneruskan. Utsman bin Affan termasuk sahabat yang kaya, tapi kekayaannya apa? Digunakan untuk perjuangan. Makanya Nabi itu pernah mengatakan nikmal malus soleh, sebaik-baik harta itu adalah lil mar'is soleh, untuk apa? Orang yang soleh juga. Jadi harta yang terbaik adalah harta di tangan orang yang baik. Kenapa? Orang yang baik itu akan menggunakan hartanya untuk kebaikan. Tapi harta yang paling jelek adalah di tangan orang jelek, karena harta itu akan dihabiskan untuk foya-foya kejelekan. Jadi orang baik itu harus kaya. Orang baik itu harus kaya. Orang kaya harus jadi orang baik, supaya kekayaannya untuk kebaikan. Yang terakhir ya, Nabi itu diberi umatnya manusia itu diberi 4 hal oleh Allah. 1, ada orang yang diberi ilmu sekaligus harta. Ilmu agamanya bagus, hartanya banyak. Maka harta ini akan dihabiskan, dituntun oleh ilmunya, dihabiskan ke jalan yang benar, berjuang di jalan Allah. Ada orang yang diberi ilmu tapi nggak diberi harta. Ilmu agamanya masya Allah banyak, bagus, tapi harta tidak punya. Maka orang ini akan punya angan-angan, ya Allah, kalau engkau aku beri harta, aku akan menjadi orang yang seperti pertama tadi. Aku akan gunakan berjuang di jalan Allah, karena dia punya ilmu. Yang ketiga, orang ini tidak diberi ilmu tapi diberi harta. Gak duwe ilmu agama, tapi donyane akeh sugih. Akhirnya hartanya ini dihabiskan untuk maksiat. Nah, yang keempat lebih parah lagi. Gak duwe ilmu, gak duwe wis gak paham agama, melarat pisan. Benar begitu ya bahasanya gitu ya. Akhirnya dia punya angan-angan, kalau saya punya harta, saya akan seperti orang yang ketiga. Gitu ya. Orang ketiga tadi orangnya bagaimana? Tapi maksiat. Loh, itu angan-angan gitu tok dosane podo. Sebaliknya orang yang punya angan-angan, ya Allah, kalau engkau aku beri harta yang banyak, aku akan sedekah, aku akan berjuang. Gitu tok niatnya sudah mendapatkan pahala. Ya. Jadi ilmu dan harta kalau bisa ya diberi dua-duanya. Kalau tidak bisa, walaupun nggak diberi harta, diberi ilmu. Jangan sampai ya tidak punya ilmu, tidak punya harta. Nah, karena apa? Hidupnya akan sengsara di dunia, lebih-lebih di akhirat. Waliyadzubillah. Ini saja dapat kami sampaikan. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, yang menceritakan tentang Utsman bin Affan lebih lanjut lagi, yaitu ketika beliau menjabat sebagai khalifah atau amirul mukminin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.